Selamat pagi semuanya Bapak Ibu dan saudara-saudara kita di sini. Selamat pagi semua jemaat Every Nation Kelapa Gading, boleh bangkit berdiri. Selamat pagi juga buat yang di rumah. Kita di sini datang untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita percaya bahwa setiap pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan, kita lahir dari hati kita dan kita semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yeay, come on. Yes.
1, 2, 3, 4. Thanks be to God who overcomes us to triumph in His name. Thanks be to God who overcomes us to be. Yeah. Thanks be to God who overcomes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name, Jesus. Because you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who make a way for us. Triumph in His name. Oh, 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 oh. Come on. Say, oh, 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 oh. Thanks be to God who overcomes us to triumph in His name. Thanks be to God who overcomes us to win. Yeah. Thanks be to God who overcomes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who make a way for us. Make a way for us. The one who make a way for us. Triumph in His name. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Say, oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Yeah. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Woo! Katakan dia. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. Cause we wanna win inside. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. Cause we wanna win. Come on. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. Cause we wanna win inside. Cause we wanna win inside. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who make a way for us. Triumph in His name. Oh, 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 oh. Come on. Say it. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Swat. We have overcome. Woo. Hallelujah. Thanks God, Engkau luar biasa pagi hari ini Tuhan. Engkau luar biasa Yesus. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan. Yes, kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.
hanya yang datang daripada Dia. Memandang wajah-Mu, nyatakan kasih-Mu. Oh, katakan tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Katakan Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari pandang Dia, Tuhan kita. Pandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, dan tinggal dekat-Mu, Tuhan. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku, oh Bapakku yang sangat kami cinta. Amin. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Come on, Kau Bapa, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur Tuhan, oh kepadamu, katakan kepadamu Bapa. Oh Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Mari kita bangkit berdiri kembali, kita katakan di hadapan Tuhan bahwa Dia baik bagi kita. Katakan kasih-Mu Tuhan semakin nyata. Oh kami rasakan Tuhan, dan Kaulah Bapa, Kaulah Bapakku yang baik. Oh penuh karunia. Aku bersyukur selalu kepadamu. Sekali lagi katakan Kau Bapa yang baik. Oh Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Katakan kasih-Mu, oh semakin nyata ku rasakan. Oh Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Kami bersyukur selalu kepadamu,
Bapa. Oh kami bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur, oh, mari bersyukur di hadapannya. Ku bersyukur selalu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih, Kau Bapa yang baik, Bapa yang baik bagi kami. Oh, katakan Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Benar Yesus, Kau Bapa yang baik pagi hari ini. Datanglah kerja, jadilah kehendak. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya benar Tuhan, Engkau adalah menolong kami Tuhan. Kami mungkin saat ini merasakan sakit. Kami telah jatuh ke dalam dosa. Kami menderita Tuhan, kami kesulitan. Kami kesulitan Tuhan. Tapi Engkau datang bagi kami Tuhan. Engkaulah penolong kami. Engkaulah penolong kami yang teguh itu. Bapak-Bapak Saudara, minta tolong pada Tuhan pada hari ini, pada pagi ini Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami Tuhan, Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Engkau juga sanggup untuk menyembuhkan kami yang sakit Tuhan. Engkau juga sanggup untuk memberikan pertolongan pada kami yang kesulitan Tuhan. Kesulitan apapun, kesulitan keuangan Tuhan. Engkau menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Bapa yang baik Tuhan. Engkaulah sahabat kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita, Bapak Saudara, kita nyanyikan kembali lagu ini, Bapa kami yang baik. Bapakku yang baik,
terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau menolong kami, Engkau mengangkat kami pada saat kami jatuh, Engkau menyembuhkan kami yang sakit Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar bagi kami yang menemukan jalan buntu, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Yang dihimpit masalah Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Biarlah pada pagi hari Tuhan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dibangkitkan oleh karena Engkau. Kami mau mendengar Engkau Tuhan, kami mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Setiap orang yang percaya katakan amen. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Evanation Kelapa Gading, Jakarta. Kita ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Amin. Oke, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Sekarang saat yang terbaik kita memberi buat Tuhan. Kita mau baca dari Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita baca bersama-sama ini Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Satu ada di screen nih. 1 2 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Saya mengajak Bapak Saudara, mari kita menabur buat Tuhan. Oke, di depan sudah ada kotak persembahan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara memberi yang terbaik buat Tuhan. Di sini juga ada, kita menyediakan buat persembahan Bapak Ibu Saudara yang mau memberi lewat online, lewat scan QR, ada barcode di screen, juga di belakang kursi Bapak Ibu Saudara ada barcode. Bisa, jadi Bapak Ibu Saudara bisa memberi bantuan lewat transfer, lewat scan juga transfer ini, lewat transfer BCA, perpuluhan, persembahan dan juga gedung. Juga tidak lupa ya di sini saya mau mengingatkan juga, sini ada di kursi Bapak Saudara ada yang namanya permohonan doa, ada ya. Nah ini kita buat Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan doa terhadap apa yang Bapak Ibu Saudara alami, hadapi. Kita bisa memohon kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita di sini akan mendoakan Bapak Ibu dan Saudara, apapun ya tantangan hidup Saudara, bisa tulis di sini, terus tulis masukin di amplop, gitu. Mau permohonan doa apa aja bisa, mau ujian yang youth atau mungkin mau pengembangan usaha atau mungkin yang mencari jodoh bisa juga kali ya. Permohonan doa. Tuhan mendengar, amin. Tuhan menjawab juga. Oke, bisa ya sampaikan di sini. Oke. Nah, sekarang saya mencapai pengumuman ini. Minggu lalu ada Victory Weekend. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat peserta yang sudah mengikuti Victory Weekend minggu lalu. Di sini ada Pak Jules juga ada. Terus yang youth ada banyak. Kita mengucap syukur ya, Victory Weekend 2 hari kita bisa jalani bersama. Dan ya semua dimenangkan, amen, pada saat itu. Dan dari peserta Victory Weekend, ini ya, ada foto yang hari kedua ini. Oke. Dan dari peserta Victory Weekend ini, peserta tersebut
memberi diri dibaptis. Amin. Amin. Memberi diri dibaptis, dan baptisan ini akan kita laksanakan pada hari Minggu 30 Oktober. Minggu depan ya, jadi minggu depan jam 11.30. Nah, jadi setelah kebaktian, Bapak Ibu jangan pulang dulu minggu depan. Kita ada baptisan, kita mau merayakan bersama-sama kemenangan oleh karena Yesus sudah mati bagi kita. Amin, amin. Oke. Yes, mari kita berdoa buat persembahan kita. Pada saat ini kita tumbang tangan ke kotak persembahan. Bapak, terima kasih buat pemberian ini, terima kasih buat taburan yang sudah kami beri buat Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap tangan dan hati yang mau memberi padamu Tuhan. Kami berdoa biar persembahan ini, taburan ini biar menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami memakainya untuk sarana untuk kami bisa menyampaikan kabar baik pada orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Oke. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Jesse Karawan. Oke. Silakan Pastor Jesse. Wow, baik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Coba lihat samping kiri kanannya, katakan senyum yang terbaik. Yeah. Haleluya. Praise the Lord. Oke. Ya, kita bersuka cita pagi hari ini, amin. Push. Sorry. Oke, begini. Baik, hari ini saya dipercayakan Pastor Raswan untuk preaching, ya. Jadi saudara tahu bahwa Andrew lagi di rumah sakit, ya. Besok mengalami operasi dan pasti Pastor Raswan sibuk ya. Jadi Jumat beliau telepon saya untuk minta diganti untuk khutbah, ya. Sebagai hamba Tuhan kita harus siap sedia baik ataupun tidak baik waktunya, amin. Dan saya coba beri yang terbaik, terutama buat Tuhan dan buat saudara. Karena kita melayani manusia, melayani saudara, berarti kita melayani Tuhan. Amin. Dan kita akan lanjutkan seri ini, yaitu Generation We. Ya, generasi di mana kita hidup. Kalau saudara mau lihat seri 1, saudara bisa nonton YouTube dari Every Nation Kuningan 2 minggu yang lalu, di mana saya preaching mengenai yang poin pertama. Ini bagian yang kedua, seri kedua. Hanya 2 seri, saudara. Jadi Generation We, di mana generasi kita hidup saat ini. Kalau bicara generasi kita, ini berbicara saya, saudara, ya, anak-anak kita, di atas kita, di mana kita hidup bersama-sama. Amin. Saya mengatakan setiap generasi punya tantangannya tersendiri. Punya tantangan tersendiri. Ya, berbeda-beda setiap generasi. Kalau kita lihat ada generasi, mulai dari generasi X, baby boomer, generasi X, generasi Y, ya, generasi milenial, nanti ada generasi alpha, punya tantangannya berbeda-beda. Ya, pasti berbeda-beda. Tetapi musuhnya tetap sama. Dari generasi ke generasi musuhnya tetap sama, yaitu iblis, setan. Dan dia ingin setiap generasi ini hancur. Amin, Bapak Ibu. Dan saya percaya Tuhan kita nggak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oke, saudara yang menyaksikan di Zoom juga pada pagi hari ini, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama-sama dengan Every Nation Kelapa Gading. Saya percaya kebenaran firman Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau hidup, Engkau berkuasa. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Generasi ini kita mempunyai warisan tersendiri, dan saya memberi judul warisan generasi.
dari generasi ke generasi. Ya. Di 2 Timotius 1 ayat 5 sampai dengan 14. Kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa buka Alkipon. Amin. Saudara di rumah juga, dan kita akan lihat di layar ini. Nah, 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan seperti ini. Ya. Ini dari Paulus ya, surat Paulus kepada Timotius. Jadi Paulus ini dalam penjara. Ya, dalam penjara dia menulis suratnya kepada Timotius, anak didiknya. Di mana Paulus mentor seorang muda bernama Timotius yang menangkap panggilan Tuhan untuk melayani. Dan surat ini dia berikan kepada Timotius ya, di dalam keadaan dia di penjara. Begini firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu untuk penumpangan tanganku atasmu. Sebab sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman, karena dia melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak akan binasa. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu bahwa siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Oke, saya agak kaku ya, karena kalau di Kuningan dia melek operasi sendiri. Jadi saya pastikan saudara bisa menangkap firman Tuhan hari ini. Dan saya mau buka dengan pertanyaan bagi saudara. Apakah saudara di dalam hidupmu, ya, pertanyaannya, apa yang menjadi kenangan dalam hidup saudara? Menjadi satu hal yang saudara ingat dari orang tua saudara, ya, yang dia wariskan kepada saudara, yang nanti akan saudara wariskan kepada anak-anak saudara. Ada enggak ya? Ya, saya percaya setiap kita punya kenangan yang indah, kenangan yang baik dari orang tua kita. Siapapun orang tua kita, apapun latar belakang dia. Papa saya orangnya keras, saya mau cerita tentang orang tua saya, ayah saya. Ya. Tetapi saya melihat kenangan yang baik dari seorang ayah saya, dari seorang papa saya. Saya tidak akan pernah lupa itu, karena kita akan berbicara warisan generasi. Sewaktu saya kecil, sekitar umur 5 tahun, ya, ini saya cerita waktu saya kecil di Makassar ya. Saya lahir besar di Makassar. Dan malam pergantian tahun, pada saat itu, saya umur seperti itu, papa saya yang terkenal disiplin, keras, itu untuk pertama kali dia angkat saya, kemudian kita melihat kembang api, ya masih kembang api yang biasa-biasa ya, terus mercon cabai, dadar, itu. Jadi saya senang sekali karena dia peluk saya. Itu mungkin untuk pertama dan terakhir, tidak pernah lagi. Ya. Nggak pernah, jadi dia peluk saya, dia ceritakan, itu berkesan sekali buat saya, ya, sangat berkesan buat saya, dan membekas semuanya. Yang kedua adalah sewaktu saya mulai bertumbuh sekitar 6-7 tahun, papa saya itu membeli sepeda, dulu namanya sepeda mini yang kecil ya,
Dan itu bukan sepeda baru. Ya, itu sepeda bekas. Yang bekasnya nggak bagus pula kalau kita lihat dari sekarang ya. Tetapi demi menyenangkan anaknya, karena orang tua saya dua-dua pegawai negeri, pegawai pemerintah. Dan saudara bisa lihat menghidupkan 8 orang anak. Ya, 9 nggak ada 1. Dan dia coba menyenangkan saya dan saya senang memakai sepeda itu. Nggak lama kemudian memang rusak. Karena udah rongsokan, nggak bagus juga. Ya, nggak bagus kira-kira. Tetapi bagi saya pada waktu itu, saya bersyukur sekali, saya senang sekali melihat ayah saya memberikan itu kepada saya. Karena saya tahu dia memberi ketulusan. Dia memberi bukan dari kelebihan uang orang tua saya, bukan. Ya, saya tahu hidupnya kita pas-pasan, sometimes kurang. Ya, menghidupkan anak-anak yang banyak seperti ini. Dan dia memberi dan saya memakai sepeda itu. Enggak lama umurnya juga udah rusak. Dan hal yang lain yang papa saya suka tanamkan kepada saya ketika duduk atau bercerita kepada dia. Bercerita mengenai bagaimana integritas. Ya, dia selalu ngomong kepada saya bahwa isi kamu jangan pernah takut ya untuk berbicara kebenaran. Kalau benar, bilang itu benar. Ya, kalau salah, bilang itu salah. Karena saya waktu kecil suka dibully, waktu masih kecil, suka dipukul orang. Kira-kira begitu ya. Selalu diajar pulang sekolah, diajar orang. Dan saya takut untuk berbicara kepada orang tua saya. Jadi ayah saya mengatakan, kamu kalau bilang harus katakan sesuatu. Kalau ia bilang kamu dibully, kamu dipukul, katakan. Dan jangan pernah takut kepada manusia. Nah, yang kedua, jangan pernah takut sama namanya setan. Roh jahat. Ya, karena dulu orang suka percaya roh jahat. Bapak saya gak bertobat, gak lahir baru ya. Di ujung hidupnya, sewaktu saya sudah mahasiswa, dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Sulit sekali menyebut nama Yesus. Waktu pendeta mengatakan membaca Alkitab, dia baca. Waktu disebut maka Yesus, dia gak mau ngomong tentang Yesus. Dia diam. Diulang lagi. Dia ikut Alkitab, tapi Yesus dia diam. Terus dia bilang, sudah Pak Pendeta. Saya sudah ngomong. Kira-kira begitu ya. Di situ saya lihat bahwa enggak sembarang orang bisa menyebut nama Tuhan. Karena bapak saya dipenuhi dengan kuasa kegelapan. Ya, dia punya begitu banyak hal-hal yang dia pegang. Ya, ini orang Manado ya. Jadi kalau dia merantau datang ke Makassar harus kuat ceritanya kira-kira begitu. Ya, dan saya punya cerita banyak tentang ini. Karena saya suka dibully, akhirnya banyak cerita saya pernah dibandikan dan semuanya. Waktu saya bertobat itu lepas semuanya. Ya, saya lepas semuanya, nggak ada lagi. Karena itu sangat tidak baik, saya tahu sangat tidak baik. Dan bapak saya tahu itu tidak baik. Tapi dia nggak mengerti bagaimana cara melepaskan hidupnya. Dia nggak pernah ke gereja, nggak pernah ke gereja. Ya dia tahu ada Tuhan. Bahkan dia nggak suka dengan pendeta-pendeta. Dia nggak suka dengan orang-orang gereja yang punya kelakuan yang tidak baik, yang tidak benar. Dan dia berkata, tidak menjadi contoh. Kalau kamu hamba Tuhan, kamu orang gereja dan tidak melakukan seperti apa yang Yesus ajar. Mendingan saya, dia bilang. Yang tidak ke gereja, yang tidak tetapi hidup saya baik, hidup saya benar, suka menolong orang lain. Itu kira-kira prinsip ayah saya. Jadi saya belajar apa dari papa saya? Saya belajar adalah mengenai kasih. Dan kedua, saya belajar mengenai kebenaran. Kasih dan kebenaran. Bahwa ada kasih. Orang tidak harus punya semuanya untuk memberikan kasih kepada orang lain. Saudara tidak harus kaya untuk memberikan kasih. Amin. Saudara tidak harus tahu semua untuk menolong orang lain, untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Tidak harus. Saudara tidak harus tahu sebuah firman untuk bisa menginjil. Dan saudara tidak harus jadi orang yang hebat terkenal untuk bisa menolong orang lain. Seperti seorang ayah, itu warisan yang saya dapat dari orang tua saya yang bernama Jeremias Nicholas Karawan. Kira-kira itu ayah saya. Kalau dia bisa mendengar, pasti dia tersenyum dan bangga melihat saya. Setelah sekian puluh tahun dia melihat saya. Bapak saya meninggal tahun 87, selagi saya masih mahasiswa. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan hari ini saya ada di sini berbicara kepada saudara. Dalam 35 tahun umur rohani saya, 30 tahun umur pelayanan saya tetap melayani Tuhan. Dan saya mengajar anak-anak saya untuk mencintai Tuhan dan melayani Tuhan together bersama-sama pada generasi kita. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu, ya, apa yang kita belajar ini adalah sungguh-sungguh hati Tuhan. Tuhan mau kita melihat apa warisan kita. Ya, kalau kita berbicara mengenai warisan, saudara, ya, di dalam New King James dikatakan, ya, ayat 51 8b-nya,
but my righteousness will be forever. Kebenaranku tetap untuk selama-lamanya. And my salvation from generation to generation. Dua hal ini. Ya, kebenaran Tuhan, inilah warisan orang percaya. Kebenaran Tuhan dan keselamatan yang Tuhan mau wariskan dari generasi ke generasi sampai saat ini, buat saudara dan saya. Apa kita duduk di tempat ini ke gereja? Untuk berita ini, berita keselamatan, berita kebenaran yang saudara dapatkan, saudara sharing kepada saudara, teman-teman, kerabat, sahabat kita. Yesaya menebutkan, Nabi besar menubuatkan ini kepada setiap orang percaya. Kalau kita berbicara mengenai generasi, ya, kita melihat dalam perjanjian lama, ya, ada generasi Nuh, generasi Adam. Sewaktu Adam, Tuhan buat Adam covenant, buat perjanjian dengan dia. Kemudian satu generasi, kemudian rusak generasi itu, kemudian ada generasi Nuh. Ya, sewaktu ada air bah, Tuhan juga membuat perjanjian dengan Nuh, satu generasi. Kemudian masuk dalam Abraham, satu generasi, Tuhan buat perjanjian dengan generasi ini lagi. Kemudian ada generasi Daud, Tuhan buat perjanjian lagi dengan generasi ini. Kemudian ada Musa, Tuhan buat perjanjian lagi dengan generasi Musa. Kemudian di Babilonia setelah ditawan, Tuhan buat perjanjian dengan mereka. Bahwa Tuhan mengasihi mereka. Saudara, dalam setiap kasus dalam cerita perjanjian lama, leluhur kita, leluhur bangsa Israel, setelah generasi itu mengalami atau mendapatkan peristiwa yang penting, itu akan merubah jalan hidup mereka, jalan generasi mereka. Akan ada perubahan yang terjadi generasi mereka. Mereka menghasilkan satu peristiwa yang mengubah kebudayaan. Kira-kira begitu. Ya. Jadi pasti berbeda generasi Bapak Ibu dengan adik-adik yang sekarang ya. Ya, dalam khotbah saya kemarin di Kuningan, beda generasi saya dengan generasi anak-anak muda. Ibarat begini, kita sedang melatih bersama-sama generasi milenial ini, melatih generasi milenial supaya generasi milenial siap untuk menerasi generasi berikutnya, dan generasi berikutnya siap untuk menerasi generasi berikutnya sampai generasi alfa. Kita prepare generasi kepada generasi. Saya mungkin pada waktu generasi alfa atau di bawahnya lagi, itu mungkin menjadi cucu saya. Amin. Nggak bisa, agak sulit kita mau bercerita lagi. Tetapi 10 tahun lebih muda, lebih tua, itu masih bisa masuk untuk bercerita, bercengkrama. Ya, itu generasi ke generasi. Sangat beda. Ya, generasi setiap generasi. Jadi kita nggak bisa paksa dan kepada anak-anak muda bahwa begini waktu saya dididik dulu. Nggak bisa seperti itu. Sangat berbeda. Nah, Tuhan mengatakan bahwa inilah generasi itu. 3 hal yang saya ingin sharing kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini adalah, pertama, dari ayat-ayat di atas. Pertama, fondasi iman dari ibu dan nenek Timotius. Ya, serta penumpangan tangan Paulus kepadanya agar karunia Allah berkobar dalam dirinya. Yang kedua, jangan malu bersaksi tentang Tuhanmu. Dari poin-poin tadi, jangan malu bersaksi tentang Tuhanmu. Dan jangan takut menderita karena Injil. Yang ketiga, lanjutkan pemberitaan ini. Hai anakku, dikatakan Timotius, lanjutkan pemberitaan ini. Ya, peganglah, dikatakan apa? Ajaran yang apa? Dan teladanku, dan peliharalah warisan yang dipercayakan oleh orang tuamu sebagai harta yang indah. 3 hal yang saya ingin share buat Bapak Ibu pada pagi hari ini. Yang pertama, kalau kita baca di 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 7 tadi, ya, dikatakan seperti ini. Ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang ikhlas, yang tulus ikhlas, yaitu apa? Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, hidup dalam dirimu. Pertama-tama Paulus mengatakan ada suatu warisan iman. Ya, yang didapatkan dari siapa? Dari buat Paulus dari neneknya, ya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah tidak memberikan apa? Roh ketakutan, ya, bukan roh ketakutan kepada kita, ya, tetapi roh yang membangkitkan kasih dan kekuatan. Paulus mengingatkan kepada jemaat, kepada Timotius pada waktu ini, bahwa ada suatu iman
Nah, dikatakan ada warisan iman, ya, pondasi yang sudah dilakukan oleh orang tua daripada Timotius. Ada neneknya, amin. Ada Louis, ada Eunike, ada ibunya. Dan dari kecil Paulus diajar. Mungkin kalau sekarang diajar sekolah minggu, ya, diajar firman Tuhan sehingga dia bertumbuh dengan baik. Orang tuanya sangat memperhatikan, ya, daripada anak-anaknya dan cucunya. Sehingga inilah warisan yang Paulus dapat. Sewaktu Timotius bertemu Paulus, Paulus hanya melanjutkan, membangun apa yang sudah dibangun oleh orang tua. Sudah dibangun oleh nenek dan ibu daripada Timotius. Paulus hanya melanjutkan, membangun pondasi yang sudah ditanam oleh orang tua dan nenek daripada Timotius. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Paulus menumpangkan tangan kepada Timotius untuk mengobarkan karunia Allah yang ada pada dia. Jadi ada kelanjutan dari generasi ke generasi. Sewaktu dia bertemu dengan gurunya, bertemu dengan mentornya Paulus, Paulus menumpangkan tangan kepada dia dan berharap supaya karunia yang ada yang Tuhan berikan kepada Timotius itu dipakai untuk melayani saudara. Kira-kira seperti itu. Dan sama halnya, ya, Tuhan berkata kepada kita semuanya untuk melihat, dan firman Tuhan berpesan supaya saudara mencari seseorang. Apa pesan rohaninya? Saudara mencari seseorang dalam hidupmu saat ini, seseorang yang mau berinvestasi kepada saudara, seseorang yang mau menghabiskan hidupnya buat saudara, seseorang yang mau mementoring saudara secara rohani. Amin. Kita perlu ini saat ini. Generasi ini perlu seorang mentor. Generasi ini perlu seorang penasehat. Generasi ini perlu seseorang untuk membimbing kehidupan rohaninya. Karena ada begitu banyak keputusan. Ya, kalau kita salah mengambil keputusan dari kita kecil, itu akan membuat dampak yang luar biasa. Kita perlu, selain ibu, selain ayah, kita perlu seseorang. Saya mendorong kepada saudara jemaat Tuhan yang ada di Kelapa Gading, supaya saudara mulai melihat seseorang, mencari seseorang, di mana saudara mulai berbicara kepada dia, dan dia mulai membangun hubungan dengan kita, supaya hidup kita, ya, mengalami mentor. Saya sedang mementoring, ya, cukup banyak orang ya saat ini, dan itu rutin. Selalu saya datangin, saya kunjungin, saya kasih waktu. Ya, dalam setiap minggu saya akan bertemu dengan beberapa orang sepanjang minggu, apalagi dalam musim pandemi ini, tidak pernah absen. Karena saya tahu setiap orang membutuhkan dalam kesibukan dia sebagai seorang bisnis, kesibukan dia sebagai seorang kepala keluarga, dia butuh nasihat. Yang anak-anak muda, saudara perlu seorang mentor dalam hidup saudara. Perlu seorang anak muda, mungkin yang lebih tua hidup umurnya daripada saudara, dan saudara akan bercerita. Dan kita perlu gembala. Ya. Karena saudara di sini ada gembala, ada pastor Raswal di tempat ini, yang mau mengawasi kita, kerohanian kita, supaya kita nggak sesat dalam pertumbuhan rohani kita. Dia melindungi kita seperti Daud. Amin. Daud melindungi domba-dombanya. Daud mau mati duluan. Ketika serigala datang, ketika binatang buas datang, dombanya tenang-tenang aja. Amin. Daud mengatakan oke, nggak apa-apa. Domba-dombanya berkata ada Pak Gembala, dan Daud fight dengan para binatang-binatang jahat ini. Jadi gembala apa tugas saudara? Gembala menjaga kerohanian saudara. Dia berdoa buat saudara. Amin. Karena itu hari ini kita harus berdoa untuk gembala-gembala kita. Amin. Enggak mudah. Saya tahu jadi gembala enggak mudah. 20 tahun saya jadi gembala. 10 tahun saya lepas dalam pengembalaan sekarang 10 tahun. Tapi 20 tahun saya tahu malah melayani ratusan orang. Itu tidak mudah. Di mana kita menangis. Di mana kita bersuka cita dengan mereka bersama-sama. Tidak mudah. Beban stresnya berat. Tidak gampang. Kalau saya sekarang mau jadi misionari, jalan kiri kanan 10 tahun, it's no problem. Enggak ada beban, enggak terlalu menyampaikan Injil. Tapi seorang gembala, sangat tidak mudah. Saya alami 20 tahun. Amin. Saya mengalami itu. Bukan hal yang gampang. Saudara perlu untuk itu. Ya, yang ketiga adalah kobarkan karunia saudara. Pakai untuk melayani. Setiap kita mempunyai karunia. Amin. Gembala tidak berjuang sendiri. Pemimpin tidak berjuang sendiri, tapi setiap jemaat kita ada di tempat ini dipakai Tuhan untuk melayani bersama-sama. Amin. Untuk melayani bersama-sama. Saya bersyukur melihat bagaimana saudara memulai gereja ini. Awalnya saya membantu Pak Raswan memulai dengan
5-6 orang kalau nggak salah, kita 10. Dan saya melihat sudah seperti ini. Sebentar saudara berdoa, ini harus dijebol di belakang. Amin. Supaya apa? Tuhan dimuliakan. Amin. Allah akan dimuliakan ketika rakyatnya banyak, firman Tuhan berkata. Inilah kita, saudara. Dan firman Tuhan mengajar kita seperti itu. Ya. Yang kedua, jangan malu bersaksi tentang Tuhanmu, kata Paulus kepada Timotius. Dan jangan takut untuk menderita karena Injil. Ya. Paulus mau berkata kepada Timotius, ada begitu banyak orang yang sudah meninggalkan dia. Di Asia kecil ada banyak orang yang meninggalkan dia. Awalnya mereka bersemangat. Tetapi kemudian ketika Paulus ditangkap, ketika Paulus dipenjara, begitu banyak orang yang mundur. Karena mereka melihat manusia. Ya. Mereka melihat seorang Paulus yang kuat, yang berapi-api. Tapi ketika Paulus nggak ada, mereka mundur. Saya melihat banyak orang melihat figur. Dan saya mengalami itu juga. Ketika saya nggak ada, banyak orang mulai, bukan Pastor Yesi lagi, bukan dia lagi, dan dia boleh mundur imannya. Saya tahu ada yang salah. Amin. Dan pertama-tama saya nggak usah salahkan orang lain. Saya tahu saya mungkin keliru. Kenapa orang berfigur kepada saya? Kenapa dia begitu mengganggukan saya? Saya perlu introspeksi diri. Dan tidak ada pendeta, seharusnya saudara harus bersama-sama dengan jemaat saudara. Karena itu saudara harus bersama dengan Pastor Raswan untuk mulai melihat bagaimana kerajaan Allah kita bangun bersama-sama. Amin. Itu saudara, itu firman Tuhan mengajar kita. Jadi Paulus mau mengingatkan kepada mereka, kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Di Asia kecil mereka meninggalkan Paulus. Ya, ada dua orang yang bernama Figelus dan Hermogenes. Ya, dikatakan dia meninggalkan siapa? Paulus. Paulus menderita karena Injil yang dicintainya. Kekristenan identik mungkin dengan penderitaan. Dan yang untuknya dia sebentar lagi akan mati. Dia tahu dia akan mati. Namun Paulus yakin bahwa Tuhan mengirim orang seperti Timotius. Amin. Yang akan memelihara dan melanjutkan pemberitaannya. Dia mengirim seorang nama Timotius. Dan dia sedang berbicara kepada Timotius. Bahwa engkau akan melanjutkan pemberitaan Injil ini. Amin. Setiap kita di tempat ini, kita dipanggil untuk melanjutkan pemberitaan Injil ini. Injil ini tidak hanya sampai di mimbar ini. Saudara pulang, saudara punya kesempatan untuk bersaksi. Amin. Punya kesempatan untuk bersaksi. Tidak harus berkhotbah. Amin. Kita nggak harus berkhotbah, tapi bersaksi. Saudara, di surga nggak ada khotbah. Dari pendeta paling kaliber di dunia ini. Amin. Pendeta yang paling hebat berkhotbah, the best preacher, preaching yang terbaik di dunia, tidak akan ada di surga. Bukan nggak laku, tapi Yesus yang ditinggikan. Amin. Yesus yang akan berkhotbah, Yesus yang akan berbicara. Kita semua akan mendengar. Kita semua hanya memuji, menyembah Tuhan. Latih diri kita untuk memuji, untuk menyembah Tuhan setiap hari. Ambil waktu teduh saudara worship, menyembah Tuhan. Itu akan mengubah atmosfer hidup saudara, mengubah karakter saudara. Dan Tuhan akan datang. Dan saudara akan melihat apa yang kurang, apa yang saudara buat. Sewaktu malam saya mau tidur, saya akan bertanya kepada Tuhan. Mungkin kalau saya sempat, saya nyembah satu lagu. Saya menyanyi, saya pakai handphone aja. Dan Tuhan banyak berbicara kepada saya. Untuk merubah apa yang sudah saya buat sepanjang hari. Mungkin saya tidak enak, mungkin saya salah. Mungkin saya membuat orang lain tersinggung. Dan Tuhan selidiki aku. Minta ampun kepada Tuhan. Saudara, kita hanya memuji, menyembah Tuhan. Paulus menderita dan dia tahu Tuhan sedang mengirimkan namanya Timotius kepada dia. Dan saudara itulah Timotius itu. Amin. Mari kita bersama-sama untuk melihat bagaimana Tuhan dimuliakan. Bagaimana Tuhan melayani kita bersama-sama. Ya, jadi Paulus mau mengatakan saudara bahwa kita ya dipanggil untuk memberitakan kabar baik ini. Oh, di mana ini? Ya, memberitakan kabar baik ya, dalam komunitas kita. Jangan malu bersaksi. Apakah ada resiko dalam memberitakan kabar baik? Ada. Dan itulah resikonya. Ya, resiko untuk memberitakan kabar baik, resiko untuk ditolak. Tidak enak. Oh, saudara beritakan kabar baik kepada orang lain, enggak enak. Ya, ada resikonya, tapi itulah resikonya.
Sehingga banyak orang bermain aman. Amin. Ya udah, yang penting saya Kristen, saya rajin ke gereja, saya beri persembahan, ya, saya tidak lakukan hal-hal yang jahat. Itu baik. Ini bukan masalah saudara masuk surga atau tidak di surga. Begitu saudara bertobat, lahir baru, pasti saudara ditulis namamu dalam kitab kehidupan. Surga adalah bagian saudara. Tetapi ada yang lebih yang Tuhan mau. Suatu kita tinggal dalam dunia ini. Amin. Tuhan mau kita menjadi saksi bagi banyak orang. Saya bilang tadi, saudara mungkin tidak perlu harus berkhotbah, mengkhotbahin orang lain. Tapi menjadi saksi dalam hidup saudara. Perbuatan saudara. Orang akan melihat siapa saudara. Amin. Saudara tidak perlu mengaku sebagai saya orang Kristen dan identitas Kristen, jargon Kristen. Tapi orang akan melihat dalam kehidupanmu sebagai orang Kristen. One day dia akan bertanya. One day. Dan dia akan lihat hidup saudara. Paulus mengajarkan kepada Timotius impartasi. Dia mengajar melalui impartasi kehidupan dia. Sehingga Timotius banyak belajar daripada gurunya, mentornya yaitu Paulus. Jadi bukan sekedar berhikmat. Saudara, Paulus mengingatkan juga bagaimana supaya seseorang ini tidak malu bersaksi dan menderita karena Injil. Ya. Dia melanjutkan bagaimana kita menjadi seorang prajurit. Bagaimana kita menjadi seorang atlet. Bagaimana kita menjadi seorang petani, saudara. Jangan kita malu bersaksi tentang Injil itu. 3 hal ini, kalau saya mau berkatakan kepada saudara ya. Wow. Ini saya kasih supaya saudara ketawa sedikit ya. Ini cerita lama. 3 poin yang Paulus bagi. Bagaimana menjadi seorang prajurit. Prajurit itu taat. Ketaatan dia, sir, yes sir. Langsung, iya kan? Nggak bisa ditunda-tunda. Ya. Nggak peduli. Dia nggak peduli tentang dia makan apa, dia mau minum apa. Dapurnya hidup nggak. Disuruh tembak, baku tembak saja. Amen? Ya, harus rajin menembak. Jadi ada cerita orang Papua, ya, nggak lulus masuk tentara. Terus kenapa? Kenapa Anda lulus? Karena giginya ompong. Karena kamu punya gigi ompong, dia nggak bisa masuk tentara. Jadi dia penasaran, dia tanya, komandan, kenapa saya nggak lulus? Padahal saya bagus semuanya. Gigi kamu ompong. Pak, ada saya mau tanya. Apa? Kita pergi berperang untuk berperang atau baku gigit? Rupanya jago nembak kan? Perlu ketaatan sebagai seorang prajurit. Perlu cepat saya kasih ini, karena saya tidak kuasa. Kemudian, saya nggak pernah jadi prajurit pasti. Prajurit Tuhan, tentara Tuhan. Yang kedua adalah petani. Petani itu orang yang kerja keras, iya kan? Tapi atlet, saya pernah menjadi atlet. Ya, kira-kira seperti itu. Dan itu bedanya ya. Itu yang foto itu yang sudah lebih beda lagi dengan sekarang. Itu masih gemuk. Gak tahu berapa tahun yang lalu itu. Ya. Jadi kira-kira seperti ini, saudara. Ya. Seorang atlet itu perlu latihan keras. Pada waktu orang tidur, orang istirahat, saya harus latihan keras. Saya harus berjuang keras. Saya harus lihat saya punya kondisi, saya harus makan vitamin, saya harus latihan, saya harus disiplinkan diri saya. Ya, disiplin. Seorang atlet harus disiplin. Ya, saya bersyukur saya bertobat, amin. Dan saya belum gantung, saya gantung sabuk bukan karena kalah. Jadi terus saya juara tuh sampai juara nasional. Ya. Sampai akhirnya saya tahu saya dipanggil Tuhan, saya melayani Tuhan, harus ke Olimpiade dan saya harus melayani Tuhan tahun 92. Dan saya harus ke Olimpiade. Tapi saya melayani Tuhan. Saudara perlu kerja keras, perlu disiplin dalam kehidupan kita. Banyak saya belajar menjadi seorang atlet. Pertama saya diajar fair kepada orang lain. Salah saya salah. Ya. Salah. Kalau kalah. Amin. Yang banyak excuse. Kita luar banyak saya belajar dari sini. Dan Tuhan mau kita seperti ini. Kerja keras. Di dalam Injil juga seperti itu. Kita perlu, saudara. Ya, kita perlu latihan setiap hari. Perlu kerja keras. Perlu disiplin hidup kita membaca firman, ya bangun baca firman, ya kemudian berdoa, melayani Tuhan, jangan malu, apa adanya, dengan apa adanya kita persiapkan diri kita, latihan yang baik, dan kita bisa berbicara kepada orang lain tentang Injil.
Banyak poin yang kita belajar, saudara. Intinya seperti itu. Kenapa sudah selesai? Ini saya lari-lari. Merek pinjam. Ya, lanjutkan saudara. Paulus mengatakan, lanjutkanlah berita ini hai anakku Timotius. Saudara, bukan hanya sampai di sini. Mari kita melanjutkan kisah yang sudah ditulis. Kita adalah generasi Kristus, amin, dalam perjanjian baru. Yang ada generasi perjanjian lama, generasi perjanjian baru. Dan kita sebagai generasi Kristus, kita melanjutkan, memberitakan perbuatan-perbuatan apa? Allah yang besar. Dikatakan, peganglah sesuatu yang baik di dalam kehidupan saudara. Peganglah ajaran sehat, ayat 13. Ayat 13 kalau kita lihat, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Yang kedua, lakukanlah itu dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, peliharalah harta warisan yang telah dipercayakan kepadamu, ayat yang ke-14. Ya, saudara bisa baca nanti ayatnya. Kalau saya taruh di sini, kepanjangan waktu kita. Karena akan datang waktunya, dikatakan, orang tidak lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya daripada kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Akan ada waktunya. Dan inilah waktunya. Banyak orang tidak mau mendengarkan Injil lagi, kabar kebenaran. Mereka mencari guru-guru yang bisa cocok dengan mereka. Amin. Ketika berbicara kebenaran, ketika kebenaran itu datang, mereka akan berpikir, firman ini terlalu keras, firman ini nggak cocok buat saya. Amin. Kita selalu mau mencocok-cocokkan, saudara, firman Tuhan dengan kehidupan kita. Alkitab adalah standar hidup kita. Amin. Kita nggak bisa menurunkan standar firman. Setiap kita harus mengambil dengan iman. Sewaktu orang muda yang kaya datang kepada Yesus, dia berbicara kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan, kamu harus lakukan. Dia bilang, sudah, saya sudah melakukan semuanya. Kamu harus memberi persembahan. Saya sudah memberi. Saya sudah memberikan persepuluhan. Kamu harus menghormati ibumu, ayahmu. Saya sudah melakukan semuanya itu. Dia orang muda yang kaya. Dia orang yang hebat, masih muda. Kaya pula, rohani pula. Pemimpin youth. Saudara nggak mau seorang pemimpin youth yang kaya. Amin, rohani. Tapi dia masih ada sesuatu yang kosong dalam dirinya. Dan dia datang kepada Yesus. Apa yang harus aku perbuat? Tuhan tahu, Tuhan berkata, jual semuanya dan ikutlah aku. Tuhan gak suruh jadi miskin, bukan. Tuhan melihat di mana hati dia. Dan dia bilang, dia pergi. Saudara bayangkan, apa di pikiran Yesus? Saya coba merasakan apa Yesus ya. Artinya kira-kira begini. Orang ini suatu dia kaya, dia hebat, dia muda, dia masih gagah. Dia mau melayani Tuhan. Tapi bagaimana kalau keadaannya gak baik? Iya kan? Bagaimana waktu keadaannya nggak baik? Bagaimana kalau dia tiba-tiba dia ada masalah, bisnisnya jatuh, bisnisnya turun? Apa dia masih aktif di gereja? Apa dia masih bisa melayani? Mungkin dia minder, mungkin dia malu, mungkin dia salahkan Tuhan. Bagaimana kira-kira kalau keadaan tiba-tiba nggak baik? Kita manusia, kita nggak tahu keadaan. Kita nggak tahu akan hari esok. Amin. Kita nggak tahu. Dunia ini terus berubah. Keadaan berubah, orang yang kita harapkan bisa berubah, janjinya bisa berubah. Kita juga dalam kondisi kita sebagai manusia biasa. Manusia ini manusia biasa. Manusia kita ini manusia makhluknya makhluk mulia. Dari Tuhan, Tuhan mengangkat kita sebagai anak. Tapi saudara perlu tahu, kita berasal dari tanah, dari debu. Jadi manusia, saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita orang yang mulia, yang hebat, dipilih oleh Tuhan. Tapi sekaligus kita juga hina. Amin. Karena kita dari tanah, kita akan kembali kepada tanah. One day tubuh kita akan menuai, kita akan menua. Kita akan jadi tanah kembali. Ini hidup gak menentu, hidup seperti uap dikatakan. Kita nggak tahu kemana perginya. Jadi Yesus mau berkata seperti ini kira-kira. Ini orang, anak muda ini hebat memang. Dia datang dengan bangganya kepada Yesus. Artinya begini, guru kamu lihat, kita seumuran nih kira-kira. Kan 30-an umur Yesus, mungkin dia lebih muda. Kamu anak tukang kayu,
Saya tahu papamu. Kamu tahu saya siapa? Mungkin papanya juga pengusaha. Saya hebat, kaya pula. Punya warisan, dan saya smart, saya pintar, saya melayani Tuhan. Rohani. Tapi ada sesuatu yang kosong dalam diri dia. Mereka datang kepada Yesus. Dan Yesus tahu persis. Bagaimana kira-kira kalau orang ini jatuh miskin? Apakah dia masih melayani di rumah Tuhan? Makanya pertanyaan ini bagus. Pergi, jual semua, bagi-bagikan kepada orang lain. Dan ikutlah aku. Dia saudara balik kanan, cikar kanan, jalan terus. Amin. Yesus tidak panggil, hei. Tuhan tidak pernah menurunkan standar firman-Nya. Kekristenan mungkin identik dengan penderitaan. Masihkah engkau mau mengikuti Yesus? Suatu hal tidak baik datang dalam dirimu. Atau hal yang tidak baik menimpa keluargamu. Kabar yang nggak baik menimpa anak, orang tuamu. Dan sepertinya kita nggak bisa menolak. Masihkah kita mengikuti Tuhan? Ayub seperti itu. Kisah Ayub bercerita tentang iman. Ya. Sewaktu dia berkata, kenapa keadaan seperti ini? Teman-temannya datang. Aduh, ada sesuatu yang salah dari kamu Ayub. Ada sesuatu yang salah. Karena terlalu agamawi pikiran teman-temannya. Tuhan akan sudah menghukum kamu. Akuin saja apa salahmu. Ayub bilang, saya nggak buat salah apa-apa. Apa salah saya? Saya salah hidup saya bergaul dengan Tuhan. Ada yang salah. Terus setiap hari dibombardir dengan ini. Sampai istrinya pun mengatakan, apa yang mau dipertahankan dalam hidupmu dengan Tuhan? Kutuki saja Tuhanmu. Amin. Kutuki saja dia. Dia nggak bisa membantu kamu itu. Ayub berkata, kenapa harus seperti ini? Kamu hanya mau menerima yang baik dari Tuhan? Berkat-berkat dari Tuhan karena kekayaan kita begitu banyak, begitu kayanya Ayub. Kamu hanya mau itu, tapi ketika kita jadi miskin seperti ini, kenapa kamu hilang kasihmu kepada Tuhan? Kira-kira Ayub ngomong begitu. Sementara Ayub sendiri boleh komplain dengan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Normal sebagai manusia. Saya nggak buat salah. Tuhan berkata kepada Ayub, Ayub di manakah engkau waktu aku jadikan dunia ini? Kamu di mana Ayub? Ayub diam, karena dia tahu. Dia nggak ada, amin. Tuhan yang berkuasa. Mengontrol waktu, mengendalikan hidup kita. Tuhan. Suatu dia ciptakan saudara. Dia bukan ciptakan seperti jam. Pabrikan, kemudian dilepas. Ada garansi 1 tahun, kemudian rusak. Saudara urus sendiri. Tidak. Tuhan menciptakan saudara dan saya. Garansi untuk selama-lamanya sampai di surga. Berarti hidup kita dilihat, dikontrol oleh Tuhan. Tuhan campur tangan senantiasa. Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Apa permasalahan apa yang kau hadapi dalam keluargamu. Dia tahu bisnismu. Dia tahu pekerjaanmu. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. He knows you. Makanya dia bilang jangan takut. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tapi hanya satu permintaan Tuhan buat kita. Seperti harapan Paulus kepada Timotius. Supaya kau melanjutkan pemberitaan ini. Sebentar lagi aku akan mati. Sebentar lagi aku akan tidak ada. Tapi Paulus berkata kepada Timotius, lanjutkan pemberitaan ini. Timotius. Hal yang sama buat kita. Kita bersyukur apa yang kita nikmati dalam hidup kita ini. Dengan calling panggilan kita masing-masing. Saya tidak lebih rohani daripada saudara. Amin? Oke, tidak. Sama kita sama-sama di dalam Tuhan. Bahkan kalau kelakuan saya nggak benar, mungkin saudara tempat saudara di surga lebih baik daripada saya. Amin. Saya nggak jadi pendeta supaya saya masuk surga, supaya upah saya lebih besar. No, tidak seperti itu. Hanya karena saya mengasihi Tuhan. Hanya karena dia memelihara hidup saya. Saya mau melayani Tuhan, bukan supaya saya punya rumah lebih besar di surga. Supaya saya lebih kaya di surga daripada saudara. Mahkota saya 5, saudara 1. Tidak seperti itu. Karena saya mencintai Tuhan. Dan saya percaya saudara juga mencintai Tuhan. Amin. Apa gunanya Paulus Yesus berdoa? Aku berdoa supaya Tuhan tidak mengambil mereka Tuhan. Jangan mengambil mereka. Tapi pelihara mereka. Paulus melanjutkan supaya mereka berbuah yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti diinginkan oleh Paulus. Supaya hidup kita berbuah bagi dia. Kalau kita mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku hidup kata Paulus. Ada yang harus aku beritakan. Yesus. Dan mulai beritakan kepada anak-anak kita.
cucu kita. Beritakan Tuhan kepada mereka. Ajar mereka seperti Timotius diajar oleh neneknya dan oleh ibunya Yunika. Amin. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia Alfa, dia Omega. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan. Saya mau kita buka hati kita. Mari kita dudukkan kepala kita. Bapa, terima kasih. Hamba bersyukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Kau yang awal dalam hidup kami dan Kau yang akhir dalam kehidupan kami. Firman-Mu hamba beritakan. Roh-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Semua kemuliaan hanya bagi Engkau. Yesus Tuhan kami. Saudara, pagi hari ini Tuhan berbicara sesuatu kepada saudara. Mungkin kita belum efektif. Mungkin kita takut. Mungkin kita malu. Kita merasa gak layak. Tapi Tuhan, aku berdoa untuk memakai kami. Untuk memberitakan Injil-Mu melalui kesaksian hidup kami. Tuhan, aku berdoa berikan keberanian kepada kami untuk memberitakan kebenaran. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau bertumbuh dalam iman kami. Aku berdoa ada pertumbuhan iman dari setiap kami. Karena Engkaulah Tuhan yang mengatakan itu kepada kami. Kami mau menyembah Engkau. Menyembah Engkau. Jesus. You are Alpha and Omega. Amen. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be
worship you. We worship you, our Lord. You are Lord. Terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu dan Tuhan menghadapkan wajahnya ke wajahmu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan memberkati keluar dan masukmu, diberkati keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai sejahtera untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menerima berkat Tuhan ini. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you.